Halo everyone, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini aku akan mengangkat cerita yang terjadi di negara bagian California, Amerika Serikat. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Sandra Renee Cantu adalah gadis cantik yang lahir pada tanggal 8 Maret 2001 di kota kecil Tracy, negara bagian California, Amerika Serikat. Sandra tinggal di komplek perumahan Orchard Estate bersama ibunya, Maria Chavez, kakek nenek, dan ketiga saudara kandungnya. Komplek perumahan itu hanya terdiri dari 100 rumah, sehingga mereka yang tinggal di sana saling mengenal satu sama lain. Sandra digambarkan sebagai anak yang ceria, ramah, dan selalu tersenyum. Dia sangat disukai banyak orang karena sifatnya yang periang. Dia suka membantu orang dan senang bermain dengan teman-temannya. Mereka yang mengenal Sandra mengatakan bahwa dia merupakan anak yang baik karena sifatnya yang sangat perhatian dan peduli kepada teman-temannya. Kisah tragis ini bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009. Pada hari itu, Sandra pergi ke sekolah seperti biasa di Jacobson Elementary School. Setelah pulang sekolah, Sandra bermain di rumah temannya hingga pukul 3 sore. Dia kemudian pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya bahwa dia ingin pergi bermain ke rumah temannya yang lain. Rumah temannya itu hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggal mereka. Sandra akhirnya sampai ke rumah temannya dan bermain bersama. Sekitar pukul 4 sore, Sandra memberitahu temannya bahwa dia harus pulang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pada kenyataannya, Sandra tidak pulang sampai waktu makan malam. Ibunya pun menjadi khawatir karena Sandra selalu pulang ke rumah sebelum jam 6 sore. Maria akhirnya menelpon semua tetangga untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Pukul 7:53 malam, Maria menghubungi 911 untuk melaporkan kehilangan putrinya. Polisi segera datang untuk mengumpulkan informasi awal mengenai Sandra dan kapan dia terlihat terakhir. Mereka pun kemudian melakukan pencarian di seluruh komplek perumahan tersebut, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Keesokan harinya, hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009, kasus Sandra resmi dikategorikan sebagai kasus orang hilang. Pihak FBI juga dipanggil untuk membantu dan selama akhir pekan, pencarian besar-besaran pun dilakukan. Mereka yang terlibat pencarian termasuk petugas polisi dan patroli jalan raya California, anggota pemadam kebakaran, tim tanggap darurat polisi yang menggunakan anjing pelacak, mobil ATV dan helikopter, serta banyak sukarelawan kota Tracy yang turut membantu dalam pencarian. Setiap mobil yang masuk dan keluar dari komplek perumahan itu pun digeledah oleh polisi. Ini merupakan pencarian terbesar kedua yang pernah dilakukan dalam sejarah negara bagian California. Pihak FBI dan polisi kota Tracy menawarkan hadiah $26.000 atau setara 390 juta bagi siapapun yang dapat membantu pihak kepolisian untuk menemukan keberadaan Sandra Cantu. Ketika sampai pada tersangka, polisi benar-benar tidak memiliki tempat kejadian perkara. Mereka kemudian fokus memeriksa orang-orang terdekat Sandra. Ayah Sandra yang bernama Daniel Cantu segera dicoret dari calon tersangka karena sedang berada di luar kota pada hari kejadian. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah Sandra. Pada saat itu, Sandra terlihat berjalan dengan riang menuju arah rumahnya. Ketika sudah dekat dengan rumah, dia sempat menoleh ke arah kanan seperti dipanggil oleh seseorang. Sandra kemudian tidak jadi pulang ke rumah dan berjalan ke arah sana. Dan itulah penampakan terakhir Sandra ketika masih hidup. Salah satu tetangga mereka ada seorang wanita yang bernama Melissa Huckabee.
Melissa berusia 28 tahun dan dia adalah seorang guru sekolah minggu di sebuah gereja di mana kakeknya menjadi pendeta di sana. Melissa adalah seorang single mom yang memiliki anak perempuan berusia 5 tahun dan anaknya berteman baik dengan Sandra. Melissa dikabarkan merupakan seorang penyendiri dan tidak banyak teman. Pada hari itu juga, Melissa mengirim SMS kepada ibu Sandra, Maria, untuk memberitahu polisi bahwa tas koper miliknya juga hilang dicuri oleh orang sekitar pukul 4 sore. Kemudian, pada keesokan harinya, tanggal 28 Maret, ketika acara doa bersama diadakan untuk Sandra, Melissa mendatangi polisi yang berada di sana dan memberitahu dia telah menemukan sebuah catatan ketika sedang berjalan di komplek perumahan. Catatan itu bertulis, Kentu terkunci dalam koper curian yang dilemparkan ke dalam air antara Jalan Peachtree dan Jalan Whitehall. Pada saat itu, pihak kepolisian melakukan profiling siapa kira-kira pelaku penculikan Sandra Kentu. Mereka mengira si pelaku adalah seorang laki-laki yang berusia antara 25 hingga 40 tahun dan memiliki riwayat sebagai seorang pedofil. Meskipun demikian, Melissa sempat diinterogasi karena mereka menanyai semua orang di komplek perumahan itu. Melissa saat itu mengatakan dia sedang berada di gereja untuk mendekorasi ruang kelas. Pernyataan itu dikuatkan dengan kesaksian dari manajer pengelola komplek perumahan. Manajer itu bercerita bahwa Melissa memang berada di gereja karena dia mendapat panggilan telepon dari Melissa pada sore hari dengan menggunakan nomor telepon gereja. Melissa saat itu menceritakan kehilangan koper hitam miliknya. Setelah memfokuskan pencarian di lapangan tapi tanpa hasil, pihak kepolisian kemudian memeriksa lebih dalam bukti-bukti yang mereka miliki. Pada catatan yang ditemukan oleh Melissa, pihak kepolisian menemukan beberapa kejanggalan seperti salah penulisan kata yang sederhana. Kesalahan penulisan ini seolah-olah dilakukan dengan sengaja. Seorang ahli FBI bahkan menyimpulkan bahwa si pembuat tulisan itu sedang mencoba untuk menyamarkan tulisan tangan aslinya. Walaupun pihak kepolisian meragukan bahwa catatan tersebut adalah asli, namun mereka tetap memerintahkan pencarian daerah rawa-rawa di sekitar Jalan Peachtree dan Jalan Whitehall. Polisi tidak dapat menemukan apa-apa karena para penyelam yang diturunkan kesulitan untuk melakukan pencarian karena rawa-rawa yang kotor dan penuh dengan lumpur itu. Ini membawa perhatian polisi kembali ke Melissa Huckabee. Pada saat polisi melakukan penggeledahan mobil milik Melissa, mereka menemukan secari kertas dengan 3 tulisan kata yang telah dicoret-coret. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi kata-kata tersebut, Jalan Peachtree, Jalan Whitehall, dan air. Semua kata-kata ini terdapat dalam catatan yang diberikan oleh Melissa kepada polisi. Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah Melissa, dan di sana mereka menemukan buku catatan dengan jenis kertas yang sama dengan kertas yang digunakan pada catatan yang ditemukan. Penyidik kemudian mengambil contoh tulisan tangan Melissa dan membuktikan bahwa catatan yang ditemukan ditulis oleh Melissa Huckabee sendiri. Pada saat itu, pihak kepolisian masih bingung dan tidak terlalu yakin dengan keterlibatan Melissa serta motif atas hilangnya Sandra. Mereka malah menyangka Melissa melakukan ini semua hanya untuk mencari perhatian semata. Waktu berlalu dan sudah 10 hari sejak Sandra Kentu menghilang. Sekitar pukul 10 pagi, polisi menerima panggilan telepon dari seorang pekerja yang memberitahu bahwa dia melihat sebuah koper hitam ketika mengeringkan kolam irigasi yang terletak sekitar 3 km dari komplek perumahan yang ditinggali Sandra dan keluarga. Polisi langsung pergi ke lokasi dan menemukan koper besar yang berwarna hitam. Koper tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi, dan saat dibuka, mereka menemukan jasad Sandra Kentu di dalamnya. Pihak kepolisian segera memberitahu hasil penemuan ini kepada pihak keluarga Sandra. Pihak keluarga tentu saja sangat terpukul mendengar informasi itu. Malam itu, acara penyalaan lilin diadakan untuk mendoakan kepergian Sandra Kentu. Berdasarkan hasil otopsi pihak kepolisian, mereka menemukan kandungan obat tidur dalam tubuh Sandra dan terdapat beberapa luka lebam
karena serangan benda tumpul. Penyebab resmi meninggalnya Sandra adalah akibat kehabisan nafas. Kasus ini segera berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus penghilangan nyawa orang lain. Karena Sandra telah ditemukan secara kebetulan berada dalam koper milik Melissa Huckabee, oleh karenanya Melissa resmi dijadikan tersangka utama dalam kasus ini. Ketika pihak kepolisian menjemput Melissa, mereka mendapati bahwa Melissa sedang dirawat di rumah sakit karena telah menelan pisau cukur dalam posisi tidur berjalan. Pihak kepolisian menaruh curiga bahwa Melissa sebenarnya telah mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri, namun gagal. Mereka memberikan kesaksian kepada polisi telah melihat Melissa dan mobil SUV-nya di dekat kolam irigasi sekitar pukul 5:30 hingga pukul 6 sore pada hari Sandra menghilang. Dan ketika didekati, Melissa mengaku baru saja buang air kecil di balik semak-semak di pinggir jalan. Polisi yang memerlukan alat bukti fisik kejahatan segera mengeluarkan surat perintah penggeledahan lebih lanjut. Di dalam gereja, mereka akhirnya menemukan alat penggiling adonan dengan bekas noda darah. Mereka juga menemukan bahwa salah satu gorden jendela kehilangan tali pengikatnya, dan tali pengikat tersebut sama dengan tali yang digunakan untuk mengikat tutup koper. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 10 April 2009, setelah keluar dari rumah sakit, Melissa ditahan di kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Melissa mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Sandra dan anaknya sedang bermain petak umpet. Sandra yang bermaksud mengejutkan anaknya masuk ke dalam tas koper milik Melissa dan Melissa kemudian menutup koper itu. Setelah Melissa beraktivitas, dia mengaku lupa bahwa Sandra berada di dalam koper itu. Ketika Melissa ingat dan membuka koper tersebut, Sandra sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi, Melissa telah mengakui bahwa dia tidak sengaja telah menghilangkan nyawa Sandra Cantu dan dia resmi ditangkap dengan dakwaan penculikan dan tindak kejahatan tingkat pertama. Ketika polisi memberitahu keluarga siapa pelakunya, mereka sangat terkejut dan merasa dikhianati. Pihak kepolisian tentu saja tidak percaya dengan pernyataan Melissa, apalagi hasil tes DNA menunjukkan bahwa darah di alat penggiling adonan ternyata milik Sandra dan benda itu diyakini telah digunakan untuk mengakhiri nyawa Sandra. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater, Melissa Huckabee didiagnosa menderita depresi dan skizofrenia. Dan catatan pengadilan menunjukkan bahwa 1 tahun sebelum kejadian itu, Melissa pernah dikirim ke psikiater oleh pengadilan setempat setelah tertangkap melakukan pencurian di sebuah toko perbelanjaan. Sekitar 1 tahun kemudian, pada tanggal 10 Mei 2010, Melissa membuat kesepakatan dan mengaku bersalah telah menculik dan menghilangkan nyawa Sandra Cantu agar terhindar dari hukuman mati. Melissa Huckabee kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Persidangan itu berlangsung penuh emosi ketika pihak keluarga Sandra Cantu memberikan kesaksian sebelum hakim membacakan hasil putusan sidang. We're supposed to forgive our enemies, but I don't even know what to consider her, to be honest with you. And it happens today. Gonna change. And nothing's gonna change. You took the life of an innocent little girl. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. And nothing changes, and nothing's gonna change the fact whether I cry. Pada saat diberi kesempatan untuk berbicara di persidangan, Melissa sambil menangis meminta maaf kepada orang tua, anaknya yang sudah berusia 6 tahun, dan terutama kepada keluarga Sandra Cantu. Maria, I wish I could give you an explanation for what happened. My motivation, but I still do not have an answer. This is a question I will struggle with for the rest of my life. Melissa Huckabee memiliki sisa hidupnya untuk merenungkan alasan
dari tindakannya tersebut. Sampai dia sendiri menemukan penjelasan atas aksinya, banyak dari kita akan terus bertanya-tanya mengapa dia melakukan perbuatan sekeji itu. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai Sandra Cantu. Bila kalian suka dengan cerita ini, pastikan kalian cari dan tekan tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.